Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Kembali bertemu dengan channel edukasi atau pendidikan. Hari ini tema tentang tanya jawab hukum. Tema yang kita angkat hari ini adalah jual beli tanah belum balik nama sertifikat, tetapi penjual meninggal dunia. Langsung saja disimak penjelasannya. Di dalam masyarakat sering terjadi jual beli tanah yang hanya dibuat dengan kwitansi ataupun AJB atau akta jual beli dan tidak dilakukan balik nama, bukti kepemilikan atau sertifikat. Jadi yang penting tanah dibayar tanahnya, tanah dikuasai, ada kwitansi, ada AJB, sudah selesai dan bukti tanah diserahkan. Jadi masih menggantung, belum sempurna atau selesai sertifikatnya, belum dibalik nama. Tetapi pada saat hendak diurus perubahan balik nama bukti kepemilikannya, penjual sudah meninggal dunia. Kenapa ini terjadi? Karena memang dulu masyarakat beranggapan kalau balik nama sertifikat membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga ditangguhkanlah pengurusannya. Namun karena menunda-nunda tersebut, ketika mau diproses, tidak jarang penjualnya sudah meninggal dunia. Menjadi permasalahan, yaitu seringkali permasalahan ini seringkali disampaikan di kolom komentar channel diskusi hukum dan meminta bagaimana sarannya. Ini ada yang berikut ini ada beberapa yang harus dilakukan apabila kejadian seperti yang disampaikan di atas, yaitu jual belinya dengan penjual tapi sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Apabila jual beli pihak penjual sudah meninggal dunia, maka proses administrasi jual beli tersebut bisa dilakukan dengan ahli waris dari pihak penjual. Jadi dibuatkan kembali dokumennya dengan ahli waris pihak penjual. Ahli waris di sini harus seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi tidak boleh kakak tertuanya. Tapi semuanya kalau 5 ahli waris ya 5 orangnya. Nah, sedangkan apabila ada ahli waris yang berhalangan dapat memberikan kuasa kepada ahli waris yang lainnya. Jika 5 ternyata yang 2 tidak bisa atau mungkin di luar kota atau bagaimana untuk administrasi, yang 2 ini bisa memberikan kuasa ke salah satu ahli warisnya sehingga administrasi jual belinya tersebut bisa diproses dengan ahli warisnya. Jika Alis mengakui adanya transaksi yang dilakukan oleh orang tuanya atau pewaris dan bersedia untuk membuat dokumen tentang peralihan hak atas tanah, semua masalah akan selesai dan balik nama bisa diproses. Jadi ini harus ada pengakuan dari ahli warisnya. Ahli warisnya mau dengan kooperatif, itikat baik, mau melaksanakan transaksi dari orang tuanya. Ini enggak ada masalah. Nah, permasalahan timbul ternyata di masyarakat ini ada beberapa tindakan ahli waris yang tidak mau langsung melakukan transaksi atas transaksi yang dilakukan oleh orang tuanya atau pewaris, yaitu dengan alasan atau dengan cara yang pertama, meminta uang sebagai ganti rugi atas haknya untuk proses pembuatan dokumen jual beli tanah. Jadi untuk tanda tangan itu dia meminta uang ganti rugi dengan sejumlah nominal. Ya mungkin dengan terkadang nilainya itu juga lumayan besar. Selanjutnya, yang kedua, tidak mengakui transaksi yang dilakukan oleh orang tuanya atau pewaris tadi, dan tetap merasa tanah tersebut adalah haknya. Dengan alasan ahli waris ini tidak diberitahu oleh atas transaksi tersebut. Jadi ahli waris ini tidak diberitahu oleh orang tuanya jika pernah ada transaksi atau tidak ada persetujuan dari ahli waris terhadap jual beli yang dilakukan oleh pewaris. Ini alasan dari beberapa ahli waris yang ternyata tidak mau melakukan diajak untuk membuat dokumen terkait dengan jual beli tanah yang telah dilakukan oleh pewaris. Ada kalanya memang pihak pembeli masih mau memberikan uang yang diminta sebagai tanda persaudaraan atau rohiman dengan ahli waris agar transaksi tanah bisa dilaksanakan. Jadi untuk tanda tangan dia menghargai sekian. Mungkin masih mau, ada yang pembeli mau, namun demikian juga ada juga yang tidak mau. Namun terkadang permintaan dari awal ini sangat besar. Biasanya besarnya inilah menjadi permasalahan. Bahkan terkadang ada yang diminta untuk membayar harga tanah sesuai, boleh dilakukan transaksi, tapi harganya harus sesuai dengan harga sekarang ganti ruginya.
Nah, inilah kadang keberatan. Karena apa? Pihak pembeli ini merasa keberatan. Dulu sudah membayarkan tanah, sekarang membayarkan tanah lagi. Atau otomatis apa? Membeli 2 kali tanah dengan pihak penjual dan mewaris. Padahal tanahnya sama. Ini sering terjadi keberatan dari pihak pembeli. Jika ahli waris tidak bersedia melakukan transaksi untuk dokumen peralihan atas tanah dan pembeli tidak bersedia membayar uang yang diminta, maka jalan terakhir adalah mengajukan gugatan ke pengadilan kepada ahli waris pihak penjual. Jadi ya jalan terakhir harus masuk ke pengadilan. Jadi gugatannya apa? Yaitu gugatan pembeli kepada ahli waris penjual tadi tentang pengesahan tentang jual beli antara pihak pembeli dengan pihak penjual atas objek tanah yang disengketakan tadi. Jadi dia mengajukan gugatan ke pengadilan tentang pengesahan jual beli tanahnya. Dari jual beli tanahnya ke pengadilan, siapa yang digugat? Yaitu seluruh ahli waris yang digugat oleh pihak pembeli. Itu jalan terakhirnya. Terus bagaimana kalau apabila pembeli tidak diketahui alamatnya? Ya silahkan aja tulis saja tidak diketahui alamat, pihak penjual tidak diketahui alamatnya, disampaikan saja di surat gugatan. Ahli warisnya tidak diketahui atau apabila memang tidak diketahui alamatnya. Nah, untuk sidang di pengadilan, maka yang disiapkan adalah yang pertama Anda buat surat gugatan. Jadi surat gugatan terkait dengan pengesahan jual beli yang dilakukan pembeli dengan penjual. Seperti ahli warisnya tadi. Nanti disampaikanlah kronologisnya dan apa hal-hal yang Anda ingin mintakan. Yang pertama tentu pengesahan jual belinya dan diperbolehkan untuk membalik namakan. Ya, apabila tanah tersebut dikuasai oleh pihak ahli waris diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada pihak pembeli, tentunya seperti itu. Dan apabila ada ganti kerugian ya bisa dikaitkan dengan ganti kerugian dan tuntutan yang lain yang Anda rasakan perlu di dalam surat gugatan itu. Yang kedua yaitu tentang uang biaya panjar perkara. Jadi tentu karena saja berperkara dengan biaya maka disiapkan dengan biaya panjar perkara. Saran kami selalu gunakan dengan penggunaan pendaftaran secara ekord agar biaya perkara dengan murah. Jadi saya sampaikan gugatan ini tidak harus selalu dengan menggunakan advokat atau pengacara, Anda sendiri bisa maju ke persidangan. Dan sekarang bisa digunakan dengan secara persidangan secara online. Jadi Anda tidak selalu harus hadir di persidangan. Hadirnya hanya pada saat proses pembuktian. Yang ketiga yaitu disiapkan bukti surat jual beli tanahnya, disiapkan itu kwitansinya, AJB-nya itu disiapkan, bukti-bukti seluruhnya disiapkan. Dan yang terakhir adalah saksi yang mengetahui tentang transaksi tanah. Untuk surat dan transaksi ini nanti saat diajukan pada saat pembuktian. Jadi inilah ketika Anda bisa membuktikan terkait dengan jual beli, yakinlah bahwa gugatan Anda akan dikabulkan. Setelah nanti ada putusan dan jika itu putusan dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka salinan putusan dari pengadilan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum, nanti Anda gunakan untuk melakukan balik nama di kantor pertanahan atas sertifikat yang telah Anda kuasai atau Anda miliki atau atas tanah sengketa tadi. Jadi dasar balik nama yang ada di sertifikat tersebut adalah berdasarkan putusan pengadilan. Yang mana nanti tentunya juga ada administrasi di kantor pertanahan, selain itu yang harus Anda bayar dan Anda harus penuhi. Selain dia, tetapi Anda tidak perlu lagi mengurus akta jual beli, cukup dengan putusan dari pengadilan. Baik, itu tadi aja penjelasan dari kami. Jika ada saran dan pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih masih setia dengan channel Diskusi Hukum dan sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.